Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pada segmen tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Nah, oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas sekarang queue and stack. Kita akan mempelajari dua buah konsep cara penyimpanan data. Objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut, yaitu tumpukan, stack dan antrian atau queue, ya, ditumpuk atau diantrikan gitu ya. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda. Kedua-duanya penting, ya, kedua-duanya akan kepakai. Ya, sekarang mari kita ilustrasikan. Ya, bayangkan sebuah loket di rumah sakit, di mana pasien yang akan berobat diminta untuk mendaftar terlebih dahulu di loket penerimaan serta mengisi formulir pendaftaran. Ya, setelah formulir tersebut diisi, para pasien akan mengembalikan formulir ke loket dan menunggu dipanggil oleh petugas. Kebetulan di pagi hari dokter bertugas belum datang sehingga para pasien harus menunggu. Ketika sang dokter tiba, petugas loket akan memanggil pasien satu persatu untuk mendapatkan layanan. Ya, biasanya kalau ada kertasnya itu ada alat seperti ini ya, di sini terus ada runcing seperti ini, terus kertas-kertas ditancapkan ke sini untuk antriannya, ya kan, seperti itu ya. Ditancapkan gitu untuk antriannya. Perhatikan sekarang bagaimana urutan pasien dipanggil oleh petugas loket. Misalkan petugas loket menumpuk formulir-formulir tersebut, di mana formulir yang baru diterima, ya, misalnya yang baru ini formulir warna biru. Ya, nah di sini ada formulir warna merah habis, tinggal formulir warna biru. Nah, sehingga yang datang terakhir ini dikasih formulir warna biru. Ya, formulir tersebut, di mana formulir yang baru diterima diletakkan di atas formulir yang sudah diterima sebelumnya. Kemudian ketika memanggil pasien, ya, petugas tersebut memanggil dengan urutan mulai dari formulir yang berada di atas tumpukan, dimulai dari yang biru. Ya, jadi begitu dokter datang, yang suruh masuk duluan yang punya formulir biru. Adil enggak? Nah, menurut kalian apakah urutan tersebut adil sesuai dengan harapan para pasien? Mengapa tidak? Tidak. Mengapa? Karena pasien yang datang lebih dulu berharap dilayani lebih dulu. Pasien yang datang lebih dahulu dilayani lebih dahulu, terlebih dahulu. Ya, dulu yang seperti ini namanya FIFO, first in first out. Nah, kalian di atas ini LIFO, ini LIFO, ya, last in first out. Kalau yang ini FIFO, first in first out. Bagaimana cara petugas menyusun tumpukan formulir dan cara urutan pemanggilan pasien dari tumpukan formulir sedemikian rupa sehingga pasien yang datang dan mengisi formulir lebih dahulu akan dipanggil lebih dulu dan sebaliknya. Ya, formulir diambil dari bawah. Diambil dari bawah. Jadi itu kan ada skrupnya ya, skrupnya diputar, ngambilnya dari bawah. Tancapkan lagi, seperti itu ya. Dalam dunia komputasi informatika, terkadang kita perlu menyimpan data atau objek dalam suatu urutan tertentu untuk kemudian sewaktu-waktu diambil dan dikeluarkan kembali.
Mungkin untuk diproses lebih lanjut atau untuk tujuan-tujuan lain. Ada dua cara utama kita dapat melakukan penyimpanan ini, ya, terinspirasi dari cerita di atas tadi. Yang pertama adalah antrean atau queue. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean, sehingga objek yang pertama lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Layaknya sebuah antrean di loket, pintu masuk, dan lain-lain. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out atau FIFO. Dalam sebuah antrean orang, misalnya jelas orang yang pertama datang akan berada di depan antrean dan harus menjadi yang pertama mendapat pelayanan. Nah, kalau ternyata akhirnya Pak Ali nangkap ya, kenapa covernya itu seperti ini. Ya, kenapa covernya seperti ini? Ya, untuk itu tadi ya. Orang yang pertama datang, ya, ini kedua datang, ketiga datang, keempat datang, pertama datang ya pertama dilayani. Seperti ya. Dan gambar yang di bawah ternyata untuk stuck. Ya. Buku yang paling bawah, buku kuning akan diambil terakhir nanti ya. Nah, kalau kita butuh coret-coretan gitu atau butuh sesuatu, ya asal ini fungsinya sama ya kita ambil yang atas gitu aja. Oke, kita kembali ke sini. Mana tadi? Nah, oh di sini. Oke. Sampai sini ya. Tumpukan atau stack. Pada metode ini objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang merupakan sebuah tumpukan, misalnya tumpukan piring. Nah, ini ilustrasi yang enak ya, karena kita piringnya kalau ditumpuk kita mau pakai ya ambil aja yang paling atas ya. Dengan demikian objek yang pertama dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga dengan last in first out ya. Dalam sebuah tumpukan piring, misalnya piring pertama yang diletakkan akan berada pada posisi paling bawah. Dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil. Kalau enggak ya malah ditarik aja ya, bisa pecah semua piringnya nanti ya kan. Atau enggak efisien lah, intinya ribet ya. Dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia informatika, kedua konsep penyimpanan data tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Ada permasalahan-permasalahan situasi di mana antrian FIFO lebih cocok digunakan. Sebaiknya ada juga permasalahan-permasalahan di mana tumpukan LIFO lebih tepat diterapkan. Seperti tumpukan piring seperti itu, FIFO lebih cocok. Jadi kita ambil saja piring paling atas, jangan ngambil yang bawah atau tengah ya. Lebih tepat diterapkan. Untuk lebih memahami kedua konsep ini bagaimana mereka digunakan, mari kita lakukan beberapa aktivitas berikut ini. Ayo kerjakan aktivitas berkelompok ya. Penggunaan stack dan queue secara tepat ya. Unplug. Oke. Pada aktivitas ini kalian akan membaca beberapa skenario atau kondisi ya untuk dalam dunia sehari-hari ya, maupun dalam dunia informatika. Tentu tugas kalian adalah memikirkan, memikirkan pada setiap kondisi skenario tersebut manakah yang lebih tepat digunakan atau lebih relevan menggambarkan situasi tersebut. Apakah stack atau queue? Ya, berikan penjelasan mengapa kalian memilih jawaban tersebut. Yang pertama, di persimpangan jalan terdapat lampu merah. Apabila lampu merah menyala, mobil-mobil yang datang ke persimpangan tersebut harus berhenti dahulu. Ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil perlahan-lahan kembali dalam urutan tertentu. Manakah yang lebih tepat menggambarkan situasi tersebut? Ya, adalah FIFO. Ya, mobil yang paling depan bergerak paling awal. Jangan yang belakang bergerak dulu nabrak nanti. Mobil yang paling depan bergerak paling awal. Atau ini ya queue ya, FIFO atau queue. Ini yang diharapkan jawabannya FIFO ya, queue ya, queue. Ya. Jadi jawabannya adalah dalam tanda kurung FIFO gitu ya.
Oke ya, kita pilihannya stuck atau Hue, bukan Vivo atau Livo. Gitu ya, ini dalam tanda kurung. Jawabannya adalah yang ini ya. Oke. Ketika menjelajah web atau internet, kita menggunakan sebuah browser, misalnya Firefox, Chrome, ya, dan lain-lain, bisa Opera, ya, terserah mau pakai apa. Terdapat sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu halaman yang sudah kita kunjungi ke halaman lainnya, yaitu dengan tombol back and forward. Misalnya kita mengunjungi halaman A, kemudian B, lalu C. Jika kita kemudian menekan tombol back dari halaman C, kita akan kembali ke halaman B. Jika kita tekan lagi ke back pada saat halaman B, kita akan kembali ke halaman A. Jika kita kemudian tekan tombol forward, kita akan kembali ke B. Dan jika kita tekan sekali lagi tombol forward, kita akan kembali ke halaman C. Oleh karena itu, aplikasi browser tersebut harus menyimpan dan mengingat semua halaman yang sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Bisa disebut riwayat atau history. Bentuk penyimpanan manakah stuck atau Hue yang paling tepat digunakan untuk menyimpan riwayat? Ya, jadi yang paling cocok bentuk penyimpanan adalah stuck ya. Karena kita harus mengingat langkah terakhir kita. Ya, misalnya kita baca halaman A. Terus kemudian baca halaman B. Kemudian baca gini aja dari atas ke bawah ya. Ya, kita baca halaman A. Ya. Maka dalam penyimpanan kita, misalnya ini penyimpanan ya, kita nyimpan A. Terus kita baca, kemudian kita lanjutkan baca halaman B. Terus kita akan menyimpan halaman B di atasnya. Kita baca halaman C, kita baca halaman C. Ingin baca halaman B lagi nah, gitu. Kita misalnya back, ya maka yang menjadi referensi adalah C. C ini kita proses ya, ternyata kita back lagi, kita baca yang B, seperti itu ya. Jadi halaman ini kita lebih cocok pakai stuck, bukan Hue. Oke. Di sini ilustrasinya ya. Nah, ini bisa back ya. Forward di sini adalah refresh ya, di sini home. Nah, di sini yang cocok adalah stuck ya. Lagi, mesin printer. Mesin printer bertugas untuk mencetak dokumen yang dikirim dari sebuah komputer. Sebuah printer dapat terhubung ke beberapa buah komputer sekaligus dan semuanya dapat mengirim perintah kepada printer tersebut untuk mencetak dokumen yang berbeda-beda. Printer tersebut tentunya hanya bisa mencetak satu buah dokumen dalam satu waktu tertentu, dan mungkin membutuhkan beberapa detik atau menit untuk menyelesaikan proses cetak atau dokumen. Oleh karena itu, ketika printer sedang sibuk mencetak sebuah dokumen dari sebuah komputer, kemudian datang permintaan mencetak dari beberapa komputer yang lain yang berbeda, printer tersebut harus menyimpan dokumen-dokumen yang baru datang tersebut agar nanti dapat dicetak ketika proses pencetakan yang sedang berjalan ini sudah selesai. Manakah yang lebih tepat digunakan, stuck atau Hue? Jelas Hue ya, diantrikan. Ya, jadi misalnya kayak lubang seperti ini ya, kayak pipa gitu. Pertama dapat perintah dari komputer merah, dia akan sebanyak halaman merah. Terus kemudian mendapat perintah dari halaman biru, ya seperti itu. Terus kemudian mendapat perintah ngeprint lagi dari halaman hijau, apa komputer hijau. Nah tentu saja dia akan mengeluarkan dokumen-dokumen itu atau informasi-informasi yang disimpan satu persatu untuk dicetak ya. Nah, untuk dicetak di sini ya. Jadi yang merah selesaikan dulu, baru yang biru, baru yang hijau, seperti itu ya ilustrasinya. Lagi, pada sebuah aplikasi pengolahan dokumen biasanya terdapat fasilitas untuk melakukan undo dan redo. Operasi undo akan membatalkan langkah tindakan yang terakhir kita lakukan saat mengedit dokumen. Misalnya kita menyadari ada kesalahan pada langkah terakhir kita, sedangkan redo digunakan untuk mengulang kembali operasi yang baru saja dibatalkan di sebuah undo. Proses undo, redo dapat dilakukan sampai dengan operasi pertama setelah dokumen dibuka atau disimpan.
Misalnya terjadi pada rangkaian kejadian berikut. Budi membuka domain A. Ya, Budi menambahkan judul pada dokumen A. Ya, kemudian Budi menulis sebuah paragraf pada dokumen A. Kemudian Budi menambahkan sebuah tabel pada dokumen A. Kemudian Budi menyisipkan sebuah gambar pada dokumen A. Ya, apabila kemudian Budi menekan undo, ya, operasi terakhir, ya, yaitu penambahan gambar, ya, menyisipkan sebuah gambar, ya, yang akan hilang, akan dibatalkan sehingga gambar tersebut akan hilang dari dokumen. Jika kemudian Budi menekan tombol undo sekali lagi, di sini undo ini akan hilang, undo sekali lagi ini akan hilang. Jadi ini kayak ditumpuk, ya, stuck, ya. Operasi terakhir itu yaitu menambahkan tabel juga akan dibatalkan sehingga tabel tersebut akan hilang dari dokumen. Jika kemudian Budi menekan tombol redo, operasi undo yang terakhir yaitu menghilangkan tabel dibatalkan sehingga tabel tersebut muncul kembali. Ya, ini kita menggunakan stuck, ya. Misalnya Pak Ali nulis A, ya, kemudian nulis B, nulis C, nah, ketika di undo, ya, C-nya hilang, B-nya hilang, A-nya hilang separuh, hilang semuanya. Kalau di redo, ya, muncul sedikit-sedikit A-nya kan, terus B, terus C lagi. Nah, itu undo dan redo. Gambarnya yang atas ini, ya. Kita operasi terakhir sebelum itu yaitu menambahkan tabel. Ini kita baca sampai mana tadi. Oke, jika kemudian Benny menekan tombol redo, operasi undo yang terakhir yaitu menghilangkan tabel, ya, akan dibatalkan sehingga operasi tersebut akan muncul kembali. Jelaskan bahwa aplikasi perlu untuk menyimpan data-data berupa tindakan atau operasi apa saja yang dilakukan oleh penggunanya dari awal sampai akhir, serta efeknya terhadap dokumen agar dapat memberikan fungsionalitas undo redo tersebut. Maka di antara stack atau queue lebih tepat digunakan untuk menyimpan operasi tersebut. Jelas ini paling cocok adalah stack. Oke, ditumpuk. Lembar kerja siswa. Untuk setiap kasus di atas, lakukan analisis menggunakan stack dan queue dengan mengisi LKS berikut ini. Persimpangan lampu merah, ya. Untuk setiap kasus di atas, lakukan analisis penggunaan stack atau queue dengan LKS ini. Ya, jelas, ya. Persimpangan lampu merah tadi adalah stack, ya. Penjelajah internet adalah stack. Oke, stack. Antrean permintaan ngeprint dokumen adalah queue, ya. Undo redo adalah stack. Nah, ternyata stack lebih banyak digunakan di sini, ya. Oke, ya. Saya pilih, ya, jelas Pak Ali sama pilihannya dengan ini, ya. Oke, di sini akan stack, queue, dan stack. Lanjut, aktivitas berpasangan. Pada aktivitas ini kalian akan bermain dengan satu orang siswa lainnya. Satu orang harus berperan sebagai pemberi perintah dan satu lagi harus berperan sebagai simulator. Permainan dimulai dengan memberi perintah, kemudian sebuah perintah simulasi yang akan dijelaskan di bawah. Kemudian simulator harus menjalankan simulasi dan memberikan jawaban yang benar. Jawaban tersebut harus diperiksa oleh pemberi perintah dan kemudian harus dinyatakan jawaban tersebut benar atau salah. Setelah itu kedua orang bertukar peran, simulator harus menjadi pemberi perintah dan pemberi perintah menjadi simulator. Lakukan pertukaran ini sampai beberapa kali. Orang yang berhasil mendapatkan jawaban benar sebanyak mungkin akan menjadi pemenangnya. Berikut format bentuk perintah serta bentuk jawaban yang diinginkan. Kita asumsikan ada sebuah stack yang mampu menyimpan nilai-nilai bilangan. Setiap perintah simulasi berisi dua buah perintah, push dan pop. Perintah push digunakan untuk menyimpan nilai ke arah stack. Perintah ini harus diikuti oleh sebuah bilangan bulat X yang akan disimpan dalam stack. Perintah pop digunakan untuk mengeluarkan angka yang berada di atas tumpukan saat ini. Jika saat ini tumpukan kosong, perintah pop tidak memberikan efek apa-apa. Berikut contoh sebuah perintah simulasi dan hasilnya adalah push isi stack. Push tambah angka, push pertama angka 5, ya. Push lagi nambah angka 3, push lagi nambah angka 2, push lagi angka 4. Pop, yang hasil popnya 4 diambil, tinggal ini. Push tambah angka 6, pop 6 hilang, ya, tinggal
532. Pop lagi 2-nya hilang, tinggal 53. Pop lagi 3-nya hilang, tinggal 5. Seperti itu ya. Jadi ini untuk stuck ini ya. Untuk stuck. Ketika seorang simulator menerima sebuah perintah, simulasi harus memberikan jawaban berupa bilangan yang akan dikeluarkan dari stuck sesuai dengan urutan perintah simulasi yang terima. Misalnya pada contoh di atas, simulator harus memberikan jawaban berupa 4623. 4623. Oke. Ya, hasilnya harus ini ya. Hasil dari pop. Tentunya banyaknya angka dari jawaban harus sama dengan banyaknya perintah pop yang akan diberikan oleh simulator. Jadi ini permainan ya, dilakukan di sekolah bersama teman-teman. Nggak bisa Pak disimulasikan di sini. Aktivitas BKK10 U5 simulasi Hue. Tadi kan stuck ya, sekarang Hue. Pada aktivitas ini kalian akan melakukan simulasi operasi pada sebuah Hue. Serupa dengan aktivitas sebelumnya, aktivitas ini dijalankan oleh 2 orang yang diberi tugas sebagai pemberi perintah dan simulator. Pemberi perintah akan memberikan kumpulan perintah yang berisi operasi Hue, sedangkan simulator harus memberikan jawaban berupa rangkaian isi Hue yang dihasilkan dari setiap perintah yang diberikan. Format perintah ialah berikut. NHue X memasukkan sebuah bilangan bulat ke dalam Hue. The Hue mengeluarkan bilangan yang pada posisi pertama antrian. Untuk setiap perintah, simulator harus menuliskan apa isi Hue setiap kali perintah selesai dijalankan. Ya, sebagai contoh, pemberi perintah memberikan perintah-perintah berikut. NQ5 5 dimasukkan. NQ3 3 dimasukkan ya. The Q3 ya. Pertama masuk kan 5 ya. Terus habis itu masuk 3. Terus keluarkan 3. Ya, keluarkan 3. Maka yang dimasukkan pertama kan 5. The Q gitu aja ya. The Q gitu yang dimasukkan pertama kan 5. Ya. Jadi 5 yang dikeluarkan. NQ 4 dimasukkan 4. The Q 4. Ya the Q gitu aja, yang lebih awal dimasukkan dikeluarkan, seperti itu. Ya, ini menarik juga ya, permainan konsentrasi ini. Ya. Nah, kalau pop kan ini push 5, push 3 ya. Disebutkan angka 5-nya lagi, 5-nya juga ya. Push 5, push 3 gitu. Itu enak dimainkan ini, seru ini ya. Jadi untuk latihan konsentrasi. Push 5 dimasukkan 5, push 3 dimasukkan 3, push 2 dimasukkan 2, push 4 dimasukkan 4, pop. Nah, gitu 4 yang dikeluarkan. Gitu ya. Jadi enak. Oke. Ini bisa untuk ice breaking juga ya. Jika simulator harus memberikan 5 barisan jawaban berupa isi dari Q setelah perintah dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Jika simulator harus memberi 5 baris jawaban berupa isi dari Q setelah setiap perintah dijalankan, hasilnya seperti ini ya. Ini sebagai hasilnya. Lembar kerja siswa ini dimainkan di sekolah, asik ini. Sungguh ini asik. Sekarang ayo kita renungkan. Ini sudah hampir habis ya, kita jawab sekalian. Jawablah pertanyaan berikut pada lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. Apakah kalian dapat memahami dengan baik perbedaan antara konsep stuck dan Hue? Ya. Intinya stuck itu tumpuk, kalau Hue diantrikan kan gitu ya. Jika diberi sebuah kondisi dunia nyata atau informatika, dapatkah kalian menentukan secara stuck atau Hue yang lebih relevan diterapkan sebagai metode? Ini kalian yang tahu ya. Mungkin kalian sudah paham ya, jawab aja ya. Dapatkah kalian memberikan contoh lain penerapan stuck dan Hue dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih contoh stuck dan Hue? Kalau kita mengisi ya, misalnya kayak kerupuk ditabung ya,
Mengisi kerupuk di tabung ya, tabung yang memanjang gitu ya di tempat ya. Yang pertama, kerupuk yang pertama kita isikan ya kita terakhir makan. Ini adalah stuck. Dan memakannya ya, dan memakannya. Ini stuck. Jadi kita punya tabung, kita misalnya punya kerupuk ya yang ukurannya itu hampir sama dengan tabung, tentu saja lebih kecil biar bisa masuk. Kerupuk yang kita masukkan pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kita masukkan terakhir yang pertama kali kita makan kan gitu ya. Jangan kita ngerokok yang bawah malah hancur semua kerupuknya nanti kan gitu ya. Nah, ini adalah contoh stuck, contoh queue adalah antrian yang paling umum ya. Misalnya queue itu persediaan makanan ya, persediaan makanan ya, makanan yang pertama kita beli ya kita makan lebih dahulu ya, dalam hari ini buah gitu ya, persediaan makanan buah ya, buah yang pertama kita beli ya, kita makan lebih dulu. Nah, nanti keburu busuk kalau nggak dimakan lebih dulu ya. Apakah kalian dapat memainkan permainan simulasi stuck dan queue di atas dengan baik? Apakah permainan tersebut membantu proses pemahaman? Yang jelas ini bagus sekali permainannya. Ya, menurut Pak Ali sih iya. Dan ini asik sekali untuk ice breaking ini ya pelajaran informatika. Keren. Pak Ali suka ini idenya. Ingin tahu lebih, jika ingin belajar lebih mendalam tentang materi di atas, kalian bisa mengunjungi tautan berikut, bisa pencarian, searching ya. Ini adalah alamat-alamat yang disarankan dari buku informatika. Nah, untuk materi berikutnya ya, kita akan masuk bab 3 yaitu teknologi informasi dan komunikasi, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini kita akhiri dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.